Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Helen Pangumpia dari kelas 11 IPA. Di sini kita akan pelajari tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi kegiatan pembelajaran kita ada 3. Pertama adalah pengertian, ide, dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua adalah sumber daya usaha, administrasi, dan pemasaran kerajinan usaha dari bahan limbah. Kegiatan pembelajaran yang ketiga adalah rencana usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pengertian kerajinan limbah. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkegiatan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Limbah adalah bentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan, seperti segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contohnya, daun, kertas, kain perca, plastik, dan sebagainya. Kerajinan dengan manfaat bahan dari limbah berbentuk bangun datar ada 8, yaitu kerajinan dari limbah kulit jagung, kelapa pisang, plastik, kertas, kain perca, kardus, sisik ikan, dan pecahan keramik. Kerajinan dari limbah kulit jagung dibuat bunga. Dari pelapa pisang, tempat penyimpanan makanan atau tempat bekal. Yang ketiga, plastik, dibuat tas. Terus kertas, tempat sampah. Kain perca, sarung tangan untuk masak. Kardus, tempat tisu. Sisik ikan, kalung. Pecahan keramik dibuat vas bunga. Itu adalah kegiatan pembelajaran pertama. Kegiatan pembelajaran kedua yaitu sumber daya usaha, administrasi, dan pemasaran kerajinan usaha dari bahan limbah. Sumber daya. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya, yaitu money, material, machine, method, dan market. Man adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Money adalah uang yang digunakan untuk berwirausaha atau modal. Material adalah bahan baku maupun bahan tambahan yang digunakan dalam berwirausaha. Machine adalah alat-alat yang digunakan dalam berwirausaha. Method, teknik atau cara dalam kerajinan dari bahan limbah. Yang terakhir adalah market. Market adalah strategi pemasaran produk usaha kerajinan dari bahan limbah yang sudah terbuat. Selanjutnya adalah administrasi dan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah. Persiapan administrasi usaha sebelum membuat usaha kerajinan. Pengertian administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Dalam administrasi ada 2 arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Arti luas ada 3, yaitu formulir, surat-surat, laporan. Kalau arti sempit ada catat mencatat dan surat menyurat. Selanjutnya adalah persiapan administrasi usaha yang sebelum membuat perusahaan atau memulai bisnis. Fungsi dari administrasi ada 5. Yang pertama adalah tujuan yang ingin diperoleh disetarakan dengan beban kerja yang ada. Yang kedua, pekerjaan terbagi secara efektif. Yang ketiga, fungsi administrasi sebagai tata usaha adalah mempermudah kerja material, lebih terarah dan lebih terstruktur bila bekerja sama dalam kelompok kerja. Yang terakhir adalah manajemen yang tepat akan menyelesaikan tugas lebih efisien. Maksud dan tujuan administrasi. Tujuan diterapkannya administrasi yaitu: yang pertama, mendapatkan informasi proses bisnis perusahaan. Yang kedua, akan mendapatkan data yang akurat dalam mengambil keputusan strategis decision making, proses seperti keputusan menetapkan harga, keputusan efisien, keputusan investasi, dan keputusan permodalan. Yang ketiga adalah penyusunan program dalam rencana pengembangan usaha seperti Kinsey atau waralaba franchise. Yang keempat, mengetahui kinerja perusahaan. Yang terakhir, memperlancar proses bagi dalam menjalankan pekerjaan. Aspek penting dalam perencanaan administrasi.
Yang pertama mengurus izin usaha, yang kedua adalah penerapan besarnya retribusi, yang ketiga adalah surat izin usaha perdagangan, yang keempat mengurus pajak, yang kelima analisis mengenal dampak lingkungan, yang keenam perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah. Selanjutnya adalah sebelum memulai sebuah usaha kerajinan dari bahan limbah adalah menentukan segmentasi pasar. Ada dua faktor yaitu lokasi usaha dan harga jual. Segmentasi pasar bisa dibedakan berdasarkan lokasi usaha tersebut berada. Harga jual produk juga menjadi satu faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar. Ada 5 kegiatan dan rencana pemasaran dilakukan mengomunikasikan produk. Yang pertama, penjualan personal, yang kedua iklan, yang ketiga promosi penjualan, yang keempat adalah publikasi, yang kelima adalah sponsorship. Itu adalah kegiatan pembelajaran kedua. Kegiatan pembelajaran yang ketiga adalah rencana usaha kerajinan dari bahan limbah. Dalam menyusun rencana bisnis terdapat 7 komponen perencanaan usaha. Yang pertama, ulasan deskripsi bisnis, yaitu menjelaskan secara singkat bidang usaha apa yang akan dijalankan. Yang kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dijalankan harus sesuai dengan hasil analisis pasar. Yang ketiga adalah analisis pesaing. Analisis pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang keempat adalah rencana desain dan pengembangan. Rencana desain pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk serta grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Yang kelima adalah rencana operasional dan manajemen. Dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Yang keenam adalah pembiayaan. Menjadi unsur paling penting dalam sebuah rencana usaha. Ini diperlukan untuk mengetahui dari mana sumber dana berasal dan cara mengatur anggaran usaha. Yang ketujuh adalah kesimpulan usaha, menampilkan jadwal waktu tiap komponen yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah langkah-langkah proposal. Ada 7 langkah. Yang pertama adalah pemilihan jenis usaha, yang kedua nama perusahaan, yang ketiga lokasi usaha, yang keempat perizinan usaha, yang kelima sumber daya usaha, yang keenam adalah aspek produksi, dan yang ketujuh adalah aspek keuangan. Pemilihan jenis usaha yaitu yang telah melalui hasil analisis dengan memperhatikan banyak faktor. Yang kedua, nama perusahaan, nama yang mudah dikenal atau menunjukkan makna tertentu. Yang ketiga, lokasi usaha, merupakan lokasi yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah pengelola, dan tidak terlalu jauh dari jangkauan pasar yang akan dituju. Yang keempat, perizinan usaha disiapkan antara lain. Yang keempat adalah perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP dari kantor pajak, akta notaris dan kantor notaris, SWP atau TDP dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Yang kelima adalah sumber daya manusia yang disiapkan terdiri atas 3 orang pendiri yang mempunyai tugas masing-masing, yaitu penanggung jawab produksi, pemasaran, serta administrasi dengan keuangan. Yang keenam adalah aspek produksi. Harus diperhatikan pada aspek produksi adalah bahan baku dan bahan tambahan, peralatan yang digunakan, jumlah tenaga kerja, dan hasil produksi. Yang ketujuh adalah aspek keuangan yang harus diperhatikan pada aspek keuangan, yaitu tidak tetap, biaya tetap, total biaya, penerima kotor, dan pendapatan bersih. Ini adalah kegiatan pembelajaran yang ketiga. Sekian dari saya, terima kasih.